Shalom anak-anak. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya, sehat. Puji nama Tuhan. Baik anak-anak, saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar, kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu Aku mau bertobat. Nah, kenapa kita harus bertobat? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita harus manusia yang berdosa, harus butuh yang namanya pertobatan. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu pertama, yaitu menyadari dan menyesali dosa. Nah, kita bisa belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang pertama, kita belajar dari tokoh yaitu Zakheus. Nah, Zakheus ini adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki segala sesuatu. Zakheus bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu artinya itu penagih pajak. Nah, jabatan sebagai pemungut cukai membuat Zakheus tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena kenapa? Karena pemungut cukai itu bekerja untuk pemerintah Romawi. Tidak jarang juga pemungut cukai berlaku kasar saat menagih pajak atau meminta lebih dari ketentuan untuk menambah kekayaan pribadi mereka. Ya, itu sebabnya pemungut cukai itu disebut orang berdosa. Nah, baik anak-anak, suatu hari ya Yesus memasuki kota Yerikho. Orang banyak di situ berbondong-bondong ingin bertemu, termasuk Zakheus. Zakheus ini ingin lihat Yesus. Namun Zakheus kesulitan ya menemui Yesus karena badannya pendek. Ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Nah, pada saat itu Yesus melihat keinginan dan usaha Zakheus yang ingin menemuinya. Kata Yesus kepada Zakheus, katanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, mulai mendengar perkataan itu, Zakheus pun langsung turun dan menerima Yesus di rumahnya. Ya, mulai dari saat itu Zakheus pun mengakui segala kesalahannya di hadapan Yesus. Dan Zakheus memberikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat dari uang hasil pemerasannya. Dan mulai dari saat itu Zakheus bertobat dan meninggalkan cara hidup lamanya yang suka memeras orang lain. Ia tidak lagi memperkaya dirinya. Ia membagi hartanya kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah, baik anak-anak. Jadi orang berdosa yang bertobat tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, bertobat juga bukan hanya dalam perkataan kita, melainkan juga kita harus bertobat ya dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Nah, jadi kita harus melakukan kebenaran dan mengubah semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, paham ya anak ya? Nah, dan yang kedua, kita juga bisa belajar dari seorang tokoh, yaitu Paulus. Ya, nah Paulus ini ya sebelum dia bertobat namanya itu adalah Saulus.
Ya, Saulus ini adalah orang Yahudi yang taat. Ia seorang ahli Farisi yang tidak bercacat. Ya, Saulus ini ia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, Saulus ini sangat membenci para pengikut Kristus sehingga mengejar mereka. Ya, dan Saulus ini tidak segan-segan menganiaya setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Karena ia sudah mendapatkan surat izin untuk menangkap dan menganiaya pengikut Kristus. Makanya Saulus ini sangat kejam. Ya, semua orang Kristen sangat takut kepadanya. Nah, tahu nggak anak-anak? Suatu hari dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ya, Saulus ini pergi ke suatu tempat menuju ke Damsyik, ya, dan mulai dari situ Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam bentuk cahaya. Dan Yesus berkata kepada Saulus, katanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Namun dari situ jawab Saulus kepada Tuhan Yesus, "Siapakah engkau?" Ya, jawab Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, mulai dari situ mulai perjumpaan itulah yang membawa Saulus pada pertobatan. Nah, teman-teman seperjalanan Saulus juga termangu karena mereka mendengarkan suara itu, tetapi tidak melihat siapapun. Ketika Saulus hendak berdiri, ternyata matanya tidak dapat melihat apapun. Ya, Saulus menjadi buta. Ya, Saulus ini dia buta selama 3 hari lamanya, ya. Dan dia juga tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Nah, setelah beberapa hari di Damsyik nih, Saulus dapat melihat kembali. Ya, kemudian ia percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Saulus pun menjadi rasul dan berganti nama menjadi Paulus. Nah, jadi anak-anak, Paulus itu meninggalkan cara hidup lamanya, ya, dan Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan mulai saat itu dia mengikuti Tuhan Yesus, dia melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidupnya. Nah, Paulus menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus. Bagaimana, anak? Sudah paham semua? Nah, yang kedua, ya, langkah yang kedua yaitu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memohon pengampunan Allah. Ya, ini poin penting. Nah, kita juga bisa belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Simson. Apakah anak-anak sudah pernah dengar cerita Simson dalam Alkitab? Nah, jadi Simson itu dia adalah seorang yang kuat. Ya, ia mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Ia adalah anak Nazar. Nah, pada saat itu anak Nazar tidak boleh bercukur, ya, karena kekuatan Simson terletak pada rambutnya. Simson selalu taat kepada Tuhan. Ya, ia hidup kudus dan Tuhan pun menyertainya. Dan ia juga menjabat sebagai hakim bagi bangsa Israel. Suatu ketika Simson jatuh cinta pada seorang wanita dari Filistin. Nah, anak-anak tahu siapa wanita tersebut? Namanya Delila. Ya, dan Delila itu ia membujuk Simson untuk memberitahukan letak kekuatannya. Nah, Delila terus bertanya dan merengek Simson, ya, karena cinta Simson kepada Delila, ia pun memberitahukan rahasia kekuatannya. Ya, kemudian Delila membocorkan rahasia Simson kepada orang Filistin. Nah, saat Simson tidur,
seorang suruhan Delila menggunting rambutnya. Maka mulai dari situlah maka hilanglah kekuatan Samson. Nah, orang-orang Filistin dengan mudah menangkapnya. Mereka mencungkil matanya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Samson tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena sudah tidak ada kekuatannya lagi, Jadi musuh-musuhnya menertawakannya, tertawa mereka kepada Samson karena Samson sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, mulai dari situlah Samson mulai menyesal karena telah melanggar ketentuan bagi seorang nazar Allah, Nah, suatu hari ketika orang Filistin berpesta, Samson ingin membalas perbuatan mereka. Akan tetapi apa daya, ia tidak memiliki kekuatan lagi, Tetapi Samson ingat bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolongnya, Dan Samson berdoa di situ. Dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kita bisa lihat buka di dalam Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Nah, Samson itu memiliki kekuatan lagi, Dia memiliki kekuatan lagi daripada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Samson. Nah, sambil berseru kepada Tuhan, ia dapat merubuhkan gedung tempat orang-orang Filistin, di mana orang-orang Filistin itu berkumpul untuk menertawakan dia. Semua orang Filistin yang berada di dalam gedung itu mati bersama Samson. Nah, jadi Simon ini berani mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Nah, dia juga memohon ampun kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati dan menyesali setiap perbuatan-perbuatannya, menyesali setiap dosa yang dia lakukan, dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Allah tidak pernah menolak manusia berdosa yang mau bertobat, dan Allah itu kasih. Ia menyelamatkan semua orang berdosa. Paham ya anak ya? Iya, paham, puji nama Tuhan. Nah, langkah yang ketiga yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu selalu dibaharui oleh Allah. Jadi kita harus tetap mau diubahkan, Nah, orang yang mau diubahkan, orang yang mau dibaharui oleh Allah akan dapat melawan keinginan dagingnya, sebab setiap saat Allah menolongnya. Pembaharuan tidak terjadi hanya satu kali. Nah, pembaharuan itu juga tidak bersifat instan, melainkan pembaharuan itu merupakan proses yang harus terjadi seumur hidup, agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini dapat terjadi apabila setiap orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nah, Allah akan memotong setiap perilaku buruk yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, itu artinya kita harus mau dibaharui oleh Allah. Kita harus mau diubah, hidup kita harus mau diubah, Nah, karakter yang buruk akan diganti dengan karakter yang baik dengan proses
yang terjadi secara terus menerus. Nah, paham ya anak ya? Nah, dan yang keempat yaitu kita harus menaati kehendak Allah. Nah, orang yang mengalami pembaharuan akan hidup dengan Allah, ya, ia akan menaati apapun kehendak Allah atas dirinya. Ya, hanya anak-anak Allah yang dapat menaati kehendak Tuhan, termasuk Bapak. Kalau Bapak percaya kepada Tuhan Yesus dan Bapak mau menaati firman Tuhan, begitu juga dengan anak-anak. Ya, anak-anak harus menaati kehendak Tuhan Yesus, dan kita semua harus mau ya menaati kehendak Tuhan Yesus. Nah, kita bisa belajar dari salah seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ya, Abraham ini tidak pernah membantah Allah. Ya, ia melakukan semua perintah Allah. Bahkan ketika ia harus menyembelih Ishak, ya, anaknya itu ya menjadi kurban persembahan kepada Allah. Dan Abraham selalu taat, selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Dan Abraham taat tanpa syarat. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus lakukan dulu, kita harus taat dulu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ayo kita lakukan aja. Apa itu yang menjadi perbuatan baik, apa itu yang menjadi kehendak Tuhan, ayo mari kita lakukan. Nah, dan kita juga bisa belajar dari seorang tokoh, yaitu dari Rasul Paulus. Ya, nah, Rasul Paulus ini dia berkata bahwa taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri, menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Arti menyangkal diri yaitu harus menjauhkan ya kedagingan, ya hawa nafsu, ya kita harus buang itu dalam hidup kita. Ya, memang kalau menyangkal diri itu enak untuk kerohanian kita, namun tidak enak dalam kedagingan kita. Nah, yang artinya orang yang taat kepada Allah akan menolak semua kepentingan pribadi atau keinginan daging. Ya, nak ya, paham sampai di sini, nak? Ya, Bapak rasa anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan saya harap, saya dorong anak-anak supaya anak-anak tetap semangat untuk belajar. Ya, nak ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa berdoa ya sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Ya, semangat ya anak ya.